Jika saja asma Allah yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak akan ada satu orang pun yang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran yang keempat. Pembelajaran ini akan disampaikan oleh Pak Ad, guru SDN 41 Seberang Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, ya. Contohnya seperti pertanian, ada perkebunan, kemudian ada kehutanan, ada perikanan, dan juga ada pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha yang satu ini. Contohnya, melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi ini meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu sudah lenyap terkubur oleh lahar Gunung Merapi akibat letusan dari gunung tersebut di tahun 2006 yang lalu. Di gunung itu kita juga bisa melihat ada wisata dengan menggunakan mobil jeep. Sekitar 1-2 jam kita bisa mengelilingi gunung itu dengan menggunakan mobil. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bangker atau rulinda atau ruang lindung darurat. Lihat di gambar. Bangker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bangker ini juga ada kamar mandinya, ada tabung oksigen, ada masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis yang terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Dan kamu lihat di gambar, di sana juga ada yang disebut dengan batu alien, mungkin karena batu itu mirip wajah alien barangkali. Nah, anak bapak semuanya, dari bacaan melihat jejak Merapi Kali Adem, kamu mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Sekarang tugas kamu bikin di buku tulisnya masing-masing. Pertama, di mana kamu tinggal. Yang kedua, apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Oh, ada, tuliskan namanya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat di sekitar tempat wisata itu. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan juga hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang sangat pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Nah, usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen.
Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Nah, biasa di tempat-tempat wisata juga disediakan souvenir atau oleh-oleh cenderamata dari tempat wisata itu. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Nah, selain jasa di pariwisata, pemotong rambut, pemangkas rambut, kemudian tukang tambal ban, ini juga bagian dari jasa. Termasuk jasa pembuatan mahar pernikahan. Ini ada kreasi pembuatan mahar pernikahan dari uang kertas, uang logam, dan lain sebagainya. Oke, anak bapak semuanya, ini renungan bagi kita bersama. Menurutmu, mengapa ada berbagai jenis usaha? Mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha lain yang berbeda? Kenapa harus berbeda-beda usahanya? Nah, bicarakan dengan orang tuamu, cita-citamu saat dewasa nanti jadi apa? Jenis usaha apa yang kira-kira ingin kamu lakukan? Ceritakan juga kepada teman-teman kamu di sekolah atau di tempat tinggalmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa